Oke, selamat pagi. Hari ini, pagi ini ya, ini belum jam 6. Ini masih jam setengah 6. Masih agak gelap di sekitar. Tapi ini saya nyalain lampu teras supaya kelihatan. Saya hendak mempruning pohon anggur saya. Tujuannya adalah untuk penjarangan tunas, sehingga tunas yang terpilih bisa cepat berkembang. Ini saya terutama hendak membesarkan cabang-cabang tersier. Ini sambil juga menyortir tunas-tunas yang kurang sehat. Jadi misalnya ini saya potong mata tunasnya, ini juga mata tunasnya. Tunas air terutama ini ya, yang akan saya gunakan sebagai cabang tersier itu tunas air. Ini sudah saya potong, 1, 2 saya potong, ini saya biarkan. Tunas ketiga ini saya biarkan. Kemudian ini tunas ini saya potong, 1, 2, terus ini saya biarkan tuh. Kemudian ini potong, ini saya biarkan. Ini potong, ini saya biarkan. Seperti itu seterusnya. Ini saya lakukan dengan manfaat ganda. Selain untuk manfaat untuk tanaman ini sendiri supaya dia cepat besar ya, dan cepat seragam tumbuhnya, bagus tumbuhnya, juga akan saya gunakan untuk pupuk. Hasil pruningannya saya gunakan untuk pupuk. Nih misalnya daun-daun yang tua, nanti saya buat JLF deh. Kalau cukup banyak saya buat JLF, Jadam Liquid Fertilizer dengan daun anggur. Nah sisanya yang tunas-tunas yang sehat saya kumpulkan untuk akan saya buat sebagai FPJ tunas dan daun muda anggur yang segar-segar seperti ini. Tuh. Tadi baru satu pohon yang bisa saya lakukan, yang saya dapat. Jadi belum banyak hasilnya. Oke, kita lanjutkan lagi mempruningnya ya. Sebenarnya cabang sekundernya belum selesai sih. Ini masih akan saya putarkan satu putaran lagi di sini. Nih, putarkan sampai ke situ ya, sampai ketemu di situ. Tapi nggak apa-apa, supaya cepat batang-batang tersier, cabang-cabang tersier, tunas-tunas tersiernya saya hilangkan yang tidak diperlukan. Ini tunas yang saya pertahankan ya, ini yang saya pertahankan. Terus 1, 2 dipotong, saya pertahankan. 1 saya potong tunasnya saja, sisakan 1 daun untuk tetap membantu fotosintesis. Ini 1, 2, ini juga dipotong. Nah seperti ini motongnya, coba ditunjukin sebelah sini. Nih kan selalu ada di daun besar, dan ini tunas yang masih kecil, yang dipotong yang tunas kecil ini ya, seperti ini. Nah daunnya ini dibiarkan. Ini 1, 2 sudah dipotong, maka ini 3 akan saya biarkan. Oke, terus ini saya akan potong. Nah karena ini masih kecil, saya akan biarkan dulu dia tumbuh ke sana. Ini nanti saya talikan, terus ini mengitari ini sampai nutup di sebelah sini, ketemu di sebelah sini. Nah itu nanti sampai di sini nanti juga saya akan potong tunasnya sebagai tunas sekunder. Cukup sampai di sini tunas sekunder. Habis itu kita proses membesarkan tunas tersier yang tadi kita sudah sisakan. Seperti itu ya cara memelihara pohon anggur. Oke. Nah, sulur-sulur seperti ini jangan segan untuk memotongnya juga ya. Karena sulur-sulur itu juga memakan energi, menarik nutrisi untuk tumbuh. Yang penting ketika kita membentuk cabang-cabang sesuai keinginan kita, entah menggunakan sistem para-para atau menggunakan tabu lampot seperti ini,
ketika kita membentuknya, kita ikat dia dengan tali, dengan pengikat. Karena kan sebenarnya sulur-sulur ini kan fungsinya untuk mengikatkan diri kepada penyangga. Sangganya kita ganti ya, kita beri seperti di sini nih. Nih saya pasangin kawat-kawat gitu, saya lilit-lilitkan supaya dia bisa mengikuti bentuk penyangganya ini. Tetapi sulur yang aslinya ini dipotong saja. Dan sulur yang terasa masih muda, lentur, itu bisa dikumpulkan juga untuk FPG. Mumpung pagi motongnya ya, jadi kita gunakan untuk FPG. Potong aja sulurnya. Nah, seperti itu. Kita akan gunakan sulur-sulur ini untuk FPG juga. FPG kan bahannya tunas daun muda yang dikumpulkan pada pagi hari sebelum jam 6. Setelah kita memperoleh cukup banyak tunas dan daun muda dari anggur-anggur yang kita pruning, ini tunasnya banyak, tunas-tunas yang segar seperti ini. Ini akan kita buat FPG, dimana FPG ini tidak hanya mengandung nutrisi, nitrogen ya, tapi juga beragam enzim dan terutama adalah hormon pertumbuhan. Karena ini adalah tunas yang sedang bertumbuh dengan pesat, maka hormon pertumbuhan sangat kaya di tunas-tunas ini. Itu sebabnya penting banget kita membuat FPG, salah satunya dari tunas dedaunan, tunas tanaman ya. Karena FPG itu selain menyediakan nutrisi, fungsi lainnya adalah menyediakan beragam hormon. Tanpa Anda harus repot beli hormon sintetis atau bikin yang misalnya dari bawang merah. Cukup diambilkan dari tanaman apapun yang muda atau tanaman itu sendiri tentu saja. Hormon dari tanaman itu sendiri yang kayak seperti ini nih, yang segar, yang bagus pertumbuhannya, yang pesat seperti ini. Maka itu sasaran kita ketika membuat FPG. Dan ini harus dipetik di pagi hari sebelum jam 6 pokoknya. Yang paling ideal itu ketika matahari sudah mulai terbit, jadi nggak gelap-gelap banget di luar, tetapi sebelum jam 6. Sehingga pada saat itu proses kimiawi di dalam tanaman belum membuat nutrisinya itu beredar kemana-mana, masih cukup stabil di posisinya. Jadi kalau nutrisi tunas dia masih ada di tunas, belum dialirkan ke seluruh bagian tanaman dan sebagainya. Pokoknya seperti itu deh. Ini juga sulur-sulur kita potongin, karena ini juga salah satu aspek yang paling cepat tumbuh di tanaman anggur. Maka kita potongin, kita akan jadikan FPG semua ini. Nah sisanya dedaunan yang berjatuhan, yang kurang bagus, yang tua, yang jelek, saya akan kumpulkan ini untuk dibuat CLF, jadi liquid fertilizer. Nggak banyak sih yang tua-tua, tapi lumayan kalau dibikin CLF. 7 hari minimal dari sekarang sudah bisa kita gunakan untuk memupuk tanaman anggur dengan nutrisi yang berasal dari daun anggur itu sendiri. Karena CLF itu nggak lama bikinnya, cuman 7 hari sudah bisa diaplikasikan. Jadi kan lumayan ya, nggak bertele-tele. Dan cara bikinnya sangat sederhana kan, sangat sederhana plus murah bahannya, nggak perlu apa-apa. Anda hanya perlu tanah humus, tanah serasah. Saya karena sudah punya IMO 4, tidak perlu pergi ke hutan lagi untuk ngambil tanah serasah. Saya akan pakai IMO 4 saya sebagai biang mikrobanya. Banyak juga nih. Ini tanaman saya yang paling gede ya, pohon anggur saya yang paling gede. Jadi dia paling banyak menghasilkan dedaunan ketika di pruning. Mungkin ada yang bertanya, kalau CLF dari dedaunan yang kurang sehat seperti ini bisa nggak? Bisa. Jadi mengatakan bisa. Untuk FPG saya selalu gunakan tunas ya, tunas muda yang sehat, yang hijau, yang tidak terkena penyakit. Tapi kalau GLF, Jadam Liquid Fertilizer, semua daun bisa digunakan. Kalau ternyata daunnya itu berpenyakit, Anda bisa
fermentasi lebih lama, jangan 7 hari. Bisa ya mungkin 1 bulan gitu ya. Nah, ini saya udah kumpulkan semua dedaunan yang nggak dipakai untuk FPC, dedaunan yang tua, yang kurang bagus kondisinya. Nggak banyak sih ya, dapatnya nggak banyak. Jadi saya nggak akan membuat JLF terlalu banyak. Kali ini JLF-nya khusus untuk anggur. Jadi kita gunakan dedaunan sisa anggur. Saya akan bikin sesimpel mungkin JLF-nya kali ini. Ini saya beri garam krosok setengah sendok teh saja. Terus kita isi air dulu ya, sampai airnya tergenang, sampai daunnya tergenang maksud saya. Ini saya gunakan air hujan. Saya setiap hujan menampung air. Udah cukup 2 gayung aja, 3 liter, karena daunnya nggak banyak. Lalu saya ambilkan IMO. Nih nggak banyak kok IMO-nya. Atau kalau Anda nggak punya IMO 4, Anda gunakan tanah serasah bawah pohon. Tanah yang masih mengandung dedaunan lapuk dan tanah humusnya itu sendiri sebagai dekomposernya, bioaktivator dan whatever ya. Kalau saya menyebutnya sebagai biang mikrobanya. Tuh, taburkan seperti ini. Karena dia ada mengandung IMO 4, kita bisa pancing mikrobanya menggunakan SES kalau ada. Kalau enggak, ini saja sudah cukup. Ini kemudian ditutup pakai tutup embernya ini, lalu dibiarkan minimal 7 hari. Tapi kalau kebetulan Anda punya SES atau Plant Maintenance Solution, nah ini bisa Anda tambahkan kalau Anda mau dan punya. Kalau enggak apa-apa. Nah, kalau Anda punya lagi yang bisa ditambahkan juga adalah ini. Tadi kebetulan saya ada air cucian beras ya. Tambahkan aja biar bakterinya segera hidup juga, segera aktif. Karena kan air cucian beras mengandung karbohidrat sederhana yang bisa segera mengaktifkan mikroba kita. Tambahkan. Terus karena saya punya, saya akan tambahkan SES-nya. Saya tambahin dikit lagi deh. Nah, taburkan aja di atasnya. IMO 4-nya. Sudah, seperti itu saja. Selesai sudah JLF kita yang khusus untuk anggur, karena terbuat dari sisa pruning daun dan cabang-cabang anggur. JLF harus dibiarkan minimal 7 hari sebelum bisa diaplikasikan. Makin lama makin bagus. JLF ini bisa diaplikasikan dengan dosis yang cukup fleksibel, tergantung kepekatannya. Bisa mulai dari 20 ml per liter hingga 100 ml atau 200 ml per liter. Aman. Hanya untuk aplikasinya, saya biasanya untuk aplikasi kocor lahan ya, untuk media tanamnya. Untuk aplikasi spray daun, kita akan buatkan pupuk foliar yang kita sebut FPJ tadi. Nah, ini adalah dedaunan segar dan tunas muda tadi. Kita akan potong-potong untuk kita buat FPJ. Masih ingat kan cara pembuatan FPJ? Tunas dan dedaunan muda dipotong-potong kasar, lalu pastikan ditimbang ya supaya kita tahu bobotnya. Lalu tambahkan gula dengan bobot yang sama dengan bobot daunnya. Kalau misalnya daunnya 1 ons, maka gulanya juga 1 ons. Setelah itu diremet-remet jadi satu gula dan daunnya. Setelah tercampur dengan baik antara daun dan gulanya, kita akan simpan di dalam toples dan difermentasi selama 7 hari. Tuh, walau baru beberapa saat sudah terbentuk ya cairannya. Nah, sesudah 5-7 hari, cairan ini yang akan kita peras dan saring untuk digunakan sebagai pupuk spray daun.
Ini yang kita sebut dengan FPJ atau Fermented Plant Juice. Dosis FPJ adalah 2 ml per liter air dan paling bagus bila diaplikasikan bersama dengan OHN, BRV, dan bakteri asam laktat ya. Setelah 1 minggu seperti ini penampilannya. Sudah lumer ya. Kita ambil dikit aja sih. Saya mau nyiram tanaman anggur saya. Saya ambil 200 mili. Saya taruh di air 2 liter. Nah, biasanya saya kalau menyiram pasti saya tambahin ini juga. Per liternya 50 mili. Jadi ini 2 liter saya akan kasih 100 mili. JLF ini makin lama makin bagus ya kekuatan nutrisinya. Jadi 7 hari itu minimal waktu fermentasi. Anda sudah bisa ambil dan aplikasi setelah 7 hari, tapi sisanya tetap dilanjutkan ya fermentasinya biar makin jos dan bisa terus ditambahkan bahan-bahan baru. Anda lihat kan, hanya dengan sisa-sisa daun hasil pruningan, kita sudah bisa dapat 2 macam pupuk gratis yang cukup untuk tanaman kita. Lupakan pupuk beli, hasilnya toh sama josnya kok.